Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu sejarah dalam syariat agama Islam, Hari Raya Idul Adha identik dengan Hari Raya Kurban. Bisa kita ambil dari kisah Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni athbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tukmar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Dari ayat tersebut bisa kita ambil beberapa hikmah pesan dalam kehidupan kita terhadap kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail alaihissalam dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Yaitu yang pertama yang bisa kita ambil, kita mesti bersabar dalam menghadapi ujian. Tidak ada di antara kita kaum muslimin yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah uji dengan penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Ada yang Allah uji dengan kekayaan, pangkat jabatan, dan segala macamnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah, kata Allah. Kami uji mereka untuk menengok ayyukum ahsanu amalah, siapa yang paling terbaik dalam beramal soleh. Ibrahim alaihissalam 10 tahun menikah dengan Siti Hajar. Tidak diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunggu selama 10 tahun. Baru Allah hadirkan Ismail alaihissalam. Ibrahim meninggalkan Siti Hajar di tanah yang sangat gersang. Ismail yang sangat kehausan bolak-balik Siti Hajar 7 kali dari Safa dan Marwah. Namun muncullah air di telapak kaki Ismail alaihissalam. Banyak sekali ujian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bersabar dalam menjalani ujian yang Allah berikan. Ulama kita mengatakan, orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba tersebut. Luluskah mereka untuk menaik pada derajat tingkat selanjutnya? Hikmah yang kedua dari ayat tersebut menceritakan kepada kita bagaimana tanggungjawab seorang ayah terhadap anaknya. Hubungan seorang ayah dan anak tercermin dalam Al-Quran surah As-Saffat yang saya bacakan tadi. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, tatkala Ismail umurnya sudah sampai agak balik. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Ibrahim bermimpi anni asbahuka. Bermimpi Ibrahim menyembelih anaknya. Apa kata Ibrahim kepada Ismail? Fanzur maza tara. Apa pendapat engkau, Ismail? Dari sini kita dapat mengambil hikmah seorang ayah ketika memutuskan perkara yang sulit, memutuskan perkara yang berat, dan anaknya mesti diajak untuk berkompromi, meminta pendapatnya, meminta pemikirannya, agar kita tidak memutuskan sepihak yang bisa merugikan anak kita. Namun Ismail alaihissalam dengan jiwa yang tenang, dengan hati yang taat, berkata kepada ayahnya, Qala ya abati if'al ma tukmar. Wahai ayah, if'al, lakukanlah, kerjakanlah, ma tukmar, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini hubungan seorang ayah dan seorang anak sangatlah dekat. Bagaimana Ibrahim dan Ismail alaihissalam diceritakan dalam ayat tersebut dalam bernuansa aslub
dialog ataupun aslub hiwar, pertanyaan seorang ayah kepada anak dan anak menjawab pertanyaan ayah tersebut. Yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Ibrahim dan Ismail mengajarkan kita agar mempunyai akidah yang kokoh, kuat, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kaum muslimin? Ibrahim menunggu anaknya 10 tahun lamanya setelah lahir, lalu Allah perintahkan untuk disembelih. Andai katalah Allah Ta'ala memerintahkan kepada seluruh bapa yang berada di dunia ini, setiap hari raya Idul Adha disuruh menyembelih anaknya, niscaya kita takkan sanggup. Namun ini perintah Allah. Ibrahim seorang yang taat, Ismail juga seorang yang taat. Ayah yang taat, anak yang taat akan menghasilkan iman, akidah yang kokoh. Selaku bapa, mari kita ajarkan anak kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal siapa yang disembah, mengenal Sang Pencipta sejati. Mungkin itulah 3 hikmah dari Al-Quran surah As-Saffat ayat 102, ibrah dari kisah Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail alaihissalam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.